Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir. Ya, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 140. Ya, kita masih pada ayat yang ke-219. Ya, pada malam Sabtu yang lalu satu ayat belum habis kita baca. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan ya sambungan daripada ayat yang ke-219 ya. Halaman 140. Baris keempat dari bawah. Ya. Baris keempat dari bawah, halaman 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 140 baris keempat dari bawah. Masih halaman pertama itu nasib. 4 dari bawah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw ay wa yas'alunaka madza yunfiquna wa madza yatrukuna min amwalihim qul lahum anfiqu al-fadil 'anil hajah
wala tunfiqu ma tahtajuna ilaihi wa tudayyi'u anfusakum. Pada lanjutan ayat yang ke-219 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Mereka bertanya kepadamu, ya, madza yunfiqun, apa yang mesti, ya, mereka nafkahkan, ya, tentang apa harta yang mesti mereka nafkahkan. Qulil 'af, ya, di sini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana, ya, menafkahkan atau menginfakkan harta yang ada itu, ya, langsung Allah katakan qulil 'af, ya, katakan wahai Muhammad, al-'af artinya infakkanlah, sedekahkanlah, ya, harta yang lebih, ya, yang ada pada dirimu, ya. Nah, di sini ditafsirkan oleh, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir. Beliau menjelaskan ay wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfiqun, ya. Tuh, apa yang mesti mereka infakkan dari harta mereka, ya. Wa madza yatrukuna min amwalihim, dan apa yang harus mereka lakukan, ya, dari harta-harta yang mereka miliki. Jadi mereka enggak tahu nih, ya, cara menafkahkan harta itu seperti apa, ya. Terus kalau memang sudah dinafkahkan, selebihnya tuh harta untuk apa, begitu, ya. Makanya mereka apa? Bertanya-tanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qul lahum, Allah perintahkan, ya, kepada Nabi Muhammad, qul lahum, ucapkan atau jawab kepada mereka, ya, katakan kepada mereka, anfiqu al-fadil anil hajah, ya, nafkahkanlah harta-harta kalian itu al-fadil anil hajah, ya, setelah kalian memenuhi apa? Hajat atau kebutuhan-kebutuhan kalian, ya. Jadi harta yang kita infakkan itu, ya, itu merupakan apa? Sisa daripada harta yang memang itu harta sudah kita apakan? Pergunakan untuk kebutuhan kita, ya. Jadi bukan semua harta yang kita punya, ya, itu kita nafkahkan atau kita infakkan, ya, lalu kemudian nanti kita bakal hidup susah. Tidak demikian, ya. Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Di sini ditafsirkan kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, anfiqu al-fadil 'anil hajah, ya, kalian menafkahkan harta itu apa? Al-fadil 'anil hajah, setelah kalian memenuhi apa? Kebutuhan atau hajat-hajat kalian, ya. Ya, karena dalam Islam itu bapak-bapak sekalian, ya, Islam itu mewajibkan zakat itu, ya, sudah diatur sedemikian rupa. Seperti contoh, seorang mendapatkan penghasilan 10 juta sebulan, ya, bukan dari 10 juta itu yang akan kita bagi untuk kita nafkahkan atau kita infakkan, bukan, atau kita zakatkan, ya. Nah, dari 10 juta itu contohnya kita punya kebutuhan untuk bayar ini 3 juta, tinggal berapa tuh? 7 juta. Ada lagi untuk kebutuhan lagi apa tuh? Bayar kontrakan 2 juta. Ada berapa ya? Udah 5 juta, tinggal 5 juta. Ya, ada lagi buat bayar cicilan motor. Contohnya berapa? 700.000, taruhlah 1 juta dan 6 juta. Ya.
Ada lagi buat biaya anak-anak sekolah 2 juta, tinggal berapa? Hah? 8. Dah 8 juta. Dari 10 dikurangi 8 berapa? Tinggal 2 juta. Nah, dari 2 juta itu yang akan diminta untuk diapain? Dizakatkan atau diinfakkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak meminta banyak. Ya, berapa persen? Ya paling sedikit kalau kata bahasa fikihnya itu 2,5%. Ya kan? Itu yang paling pelit dah tuh. Ya, tapi kalau kita mau lebihin boleh enggak? Boleh. Ya, kalau kita mau tambahin boleh. Yang enggak boleh kita apain? Kurangin. Tuh, ya. Jadi dari yang 2 juta itu yang akan dihitung berapa persen yang akan kita keluarkan untuk dizakatkan. Bukan dari yang berapa? 10 juta. Bukan. Ya. Jangan salah. Kenapa? Karena di situ setiap orang itu punya apa? Punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Lah kalau 10 juta buat kebutuhan 8 juta, dinafkahin 8 juta, yang 2 juta, nanti yang bakal nutupin kebutuhan kita siapa? Ya. Tuh, berarti kita harus paham dulu atau ngerti dulu sebenarnya uang yang seperti apa yang harus kita nafkahkan atau kita zakatkan. Tuh, makanya dikatakan ya, anfiqu al-fadil 'anil hajah. Ya, tuh kalian menafkahkan harta yang itu apa? Sesudah kalian memenuhi kebutuhan kalian. Ya, itu. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilaih. Ya, jangan kalian menafkahkan atau menginfakkan harta sementara kamu itu butuh dari harta yang akan kamu apain? Kamu nafkahkan atau kamu infakkan. Ya, tadi saya bilang kebutuhan 8 juta, pendapatan 10 juta, pendapatan 8 juta, kebutuhan 8 juta, tinggal 2 juta. Jangan dibalik, yang 8 diinfakkan, yang 2 buat kebutuhan keluarga lah. Jangan. Ya, emang listrik nanti siapa yang bayar di rumah kita? Ya, makan anak bini bang siapa yang nanggung bakal kita itu? Anak-anak sekolah siapa yang nanggung? Lah mohon maaf kalau kita punya karyawan tuh karyawan siapa yang bakal gaji? Ya, entah itu pembantu atau siapalah. Dari situ tuh, ya, Islam sedemikian rupa tuh mengatur seperti apa penghasilan yang harus kita zakatkan untuk kita keluarkan tuh. Ya. Selanjutnya, wa tudayyi'u anfusakum, ya, jangan lantas kalian menginfakkan atau menafkahkan harta kalian yang kalian butuhkan itu wa tudayyi'u anfusakum, sehingga akan menyengsarakan diri kalian sendiri tuh. Ya, gua minjem duit dong. Lah lu bukan habis gajian, gua zakatin duit gua habis. Lah, boleh enggak gitu? Hah? Jangan. Ya, penuhi dulu apa yang menjadi apa kewajiban untuk kebutuhan di dalam rumah tangga kita. Ya, setelah ada tuh sisanya baru itu yang akan dihitung berapa yang harus dikeluarkan. Sama Pak dalam aturan waris pun, ya, pembagian warisan pun demikian itu. Ya, jadi ketika ada orang tua kita mendiang, orang tua kita meninggalkan harta warisan, jangan kita langsung main bagiin aja dulu. Ya, kita kumpulin dulu itu 1/3 diapain? Dikeluarin, ya, zakatnya, ya, diambil untuk kebutuhan pengurusan orang tua kita, ya, dan yang lain-lainnya. Ada lagi untuk ini. Nah, setelah itu baru dibagi-bagiin itu. Jangan dibagiin dulu baru diomongin. Ya. Bapak punya utang sekian ratus juta loh. Udah yang kayaan yang nanggung. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Ya. Itu untuk pelunasan hutang-hutang yang menjadi tanggungan itu adalah ahli waris kita nih yang ditinggal untuk melunasi. Ya, jangan langsung begitu orang tua kita meninggal bandanya banyak kita main langsung bagiin aja, dilupa kalau orang tua kita juga punya apa? Punya tanggungan hutang yang harus diapain?
ditutupin atau dilunasin. Tuh, ya. Jadi jangan kita main terburu-buru untuk ngapain, melakukan sesuatu yang sekiranya untuk kemaslahatan kita doang, jangan, ya. Baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Yang demikian itu kata Allah telah menjelaskan kepada kalian, ya, tentang tanda-tanda kebesaran ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ai kama bayyana lakum al-ahkam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian tentang apa? Hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan harta yang kamu miliki. Yubayyinu lakum al-manafi' wal madar. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian tentang sesuatu yang memberikan manfaat wal madar, dan juga sesuatu yang akan mendatangkan mudaratnya atau bahayanya, ya. Wal halal wal haram, dan juga Allah telah menjelaskan mana yang haram, mana yang halal, ya. Itu Allah sudah sedemikian, ya, menjelaskan kepada kita, ya. Karena seperti yang kita atau saya sudah jelaskan kepada Bapak sekalian, yang namanya harta itu nanti Allah akan, ya, mempertanyakan kepada kita dua hal, ya. Min aina, ya, iktasabahu wa fima anfaqahu, ya, dari mana harta itu kamu dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu kamu apain, kamu infakkan, ya. Jadi dua hal itu pasti itu, ya, semua hamba-hamba Allah bakal dimintai pertanggungjawabannya tuh, hartanya dari mana, kemana dibelanjain, kan gitu, ya. Ada yang dapat benar, belanjainnya salah, ya. Ada yang belanjain salah, dapatnya benar, ya. Ada yang dapat ini kagak benar, belanjainnya nggak benar, ya. Yang paling benar dapat yang benar, dibelanjain juga yang benar, itu yang paling benar itu, ya. Baik. La'allakum tatafakkarun, ya, agar kalian apa? Berpikir, ya, berpikir fid dunya wal akhirah, ya, dalam masalah urusan dunia dan juga masalah urusan akhirat. Tuh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita itu agar kita mau berpikir, ya. Tuh, berpikir dalam arti di sini berpikir sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam agama Islam, ya. Jangan kita menjadi orang-orang Islam itu orang Islam yang gagal paham, ya. Gagal paham artinya tadi itu lantaran dia terlalu berani mengeluarkan harta yang banyak sehingga apa? Menyengsarakan keluarganya sendiri. Itu enggak boleh, ya. Kita bisa melihat bapak-bapak sekalian, di zaman Nabi pernah ada seorang datang kepada Rasul, ya. Dia datang kepada Nabi sepeninggal orang tuanya meninggal dunia. Dia datang, ya Rasul, aku akan menginfakkan semua hartaku untuk di jalan Allah, ya. Nabi bilang apa coba? Jangan, ya, jangan. Kamu punya keluarga enggak? Punya, ya. Punya anak? Punya, ya. Engkau menafkahkan, ya, hartamu untuk anak istrimu, kata Nabi, itu lebih utama ketimbang engkau keluarkan semua hartamu sementara nanti engkau akan hidup dalam kesengsaraan. Tuh, ya. Udah kalau gitu setengahnya aja ya Rasul. Nabi bilang juga jangan, ya, setengah juga kebanyakan, ya. Ente emang bakal hidup selamanya, bakal tahu ente kaya selamanya, ya kan? Emang lu bakal hidup selamanya, bakal jadi orang mampu selamanya? Tidak. Udah, ya, simpen dulu sebagian hartamu tuh yang ada nanti untuk apa? Untuk kebutuhan anak keturunan kamu di kemudian hari, ya.
Terus tuh orang bilang, sahabat tuh bilang, fasulus ya Rasul, udah kalau gitu sepertiga aja dah. Ya, sepertiga boleh enggak? Nabi jawab, fasulusu kasir. Ya, sepertiga juga sebenarnya banyak nih. Ya, tapi kalau memang ente udah menyatakan, udah ngitung dengan sebenarnya kebutuhan yang bakal kamu perlukan sekian sampai tahun sekian, udahlah. Nabi bilang oke, diterima. Tuh, ya. Lah coba bapak-bapak sekalian, kalau sekarang kita pengen datang ke suatu yayasan, kita bilang gue mau semua nih harta gue infakin, kira-kira kita bilang apa tuh? Ya, boleh silakan sini, bagus banget jadi orang itu. Ya, boleh tuh. Padahal Allah sudah katakan, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan diri kamu dalam apa? Dalam kesusahan. Ya, dalam kebinasaan. Ya, bukan makna yang Allah bilang apa itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bukan itu maknanya. Lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, bukan itu maknanya. Ya, ini bukan masalah lebih mengutamakan orang lain, tapi dia kagak enggak paham. Ya, dia harus mengerti dan paham tentang, ya, bagaimana menginfakkan atau menzakatkan harta yang dia punya tuh, ya, tuh. Ada riwayatnya mengatakan demikian, ya. Aili tatafakkaru fi amri dunya wal akhirah, ya, agar kalian itu, ya, bisa berpikir, ya, atau mampu berpikir fi amri dunya wal akhirah, mengenai urusan-urusan yang bersangkutan dengan urusan dunia dan juga dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat tuh. Ya, memang, ya, dunia ini kan, ya, bukan tujuan kita. Dunia memang tempat kita ngapain? Menanam. Ya, dunia tempat kita bercocok. Ya, nanti bakal kita metiknya di mana? Di akhirat nanti. Tuh, ya. Fata'lamu annal ula faniyah. Ya, biar kalian tahu bahwasanya al-ula, dunia itu faniyah, pasti akan apa? Berakhir. Ya, dunia itu sementara. Ya, tuh, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, jadi negeri akhirat itu kata Allah khairun laka minal ula, lebih baik dari yang pertama, maksudnya daripada dunia. Ya kan, dunia dulu baru akhirat kan? Ya kan? Enggak ada dibilang akhirat dulu baru dunia. Ya, makanya redaksi dalam surah Ad-Duha kalau enggak salah, ya. Tuh, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, tuh. Wal akhiratu baqiyatun. Ya, sedangkan negeri akhirat atau akhirat itu baqiyatun, apa? Tetap ataupun selamanya. Ya, dunia fana, akhirat baqiyah. Ya, tuh akan selama-lamanya. La nihayatalahu, tidak akan ada akhirnya. Ya. Ya, katanya aja berasal dari kata akhir. Akhir itu apa sih, Pak? Ya, terakhir udah enggak akan ada kehidupan lagi. Ya, yaumun la nihayatalah, hari yang tidak akan ada akhirnya. Ya, akhir, ada enggak kata akhir setelah akhir, ada enggak? Enggak ada. Ada enggak kata-kata setelah titik? Enggak ada. Ya, sepanjang apapun tulisan seseorang, kalau udah titik harus apa? Berhenti. Ya, kecuali baru koma, itu bisa nyambung, ya, gitu. Nah, itu akhirat itu selamanya. Fata'malu lima huwa aslah. Ya, maka berbuatlah atau beramallah lima huwa aslah terhadap sesuatu yang akan memberikan maslahat. Ya, artinya dunia hanya sementara, berbuatlah untuk apa? Mendatangkan suatu maslahat yang akan kamu dapati di mana? Di akhirat nanti. Ya.
Karena Nabi kan dalam sebuah hadis mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya, berbuatlah atau beraktivitaslah untuk dunia kamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Artinya apa? Disuruh kita berbuat baik, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti dari kita melakukan apa yang namanya kebaikan itu. Ya, tuh. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Ya, dan berbuatlah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu bakal mati kapan? Besok. Ya. Kalau untuk akhirat harus sebenarnya yakin kalau yang namanya maut pasti bakal apa? Bakal datang. Ya. Dunia ini enggak ada yang pasti, Pak, kecuali mati yang pasti. Ya, enggak ada yang pasti. Anak pintar, rajin belajar, cerdas otaknya, IQ-nya tinggi, ya, enggak pasti dia bakal jadi orang sukses. Ya, enggak pasti. Tapi kalau yang namanya maut, ya, pasti enggak? Pasti. Ya, banyak Al-Imam Syafi'i mengatakan ta'addudul asbab wal maut wahid. Ya, penyebab kematian banyak. Ya, wal maut wahid, tapi yang namanya mati sekali. Tuh, ya, ada orang matinya karena apa? Ketiban pensil, ada nggak? Ada nggak? Mati kan ada? Ya, pensilnya satu truk. Hah? Ayo, balik ya. Ketiban kapas, katanya loh, kok bisa orang ketiban kapas mati saja? Ya, kapasnya 7 ton. Ya, tuh. Sebab namanya tuh, tapi mati ya satu udah. Ya, berpisahnya antara ruh dengan jasad aja, ya. Wal akilu, ya, man asara ma yabqa ala ma yafna. Orang yang punya akal, ya, orang yang pinter, orang yang cerdas itu man asara ma yabqa, dia selalu menjaga sesuatu yang akan kekal abadi. Ya, artinya apa? Dia selalu berbuat kebaikan untuk, ya, yang bakal dia bawa mati. Ya, makanya ada hadis Nabi kan, Nabi bilang orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak apa detailnya, bukan orang yang banyak pangkatnya, bukan. Ya, Nabi bilang, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang apa? Ya, bisa atau mampu menahan hawa nafsunya, ya, dan dia beramal, ya, terhadap suatu amal yang bakal dibawa untuk apa? Untuk bekal dia mati nanti. Itu orang cerdas namanya tuh. Wal ajiz, kata Nabi, tapi orang yang bodoh, orang yang lemah, manittaba'a nafsahu, ya, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia selalu banyak mengharap sama Allah, pengen masuk surga, sholat setahun 2 kali, ya, pengen masuk surga, puasa Ramadan kagak, ya, ngarep pengen surga jannatul firdaus kagak, ya, enggak melakukan sesuatu yang bakal menjadikan dia itu bisa masuk ke dalam surga. Itu orang yang cerdas tuh. Redaksi atau versi Nabi Muhammad, siapa tuh orang cerdas tuh? Ya. Nah, di sini juga dijelaskan wal aqil man asara ma yabqa ala ma yufna. Orang yang punya akal itu dia selalu, dia berbuat sesuatu yang bakal kekal abadi atau yang bakal dia bawa nanti saat dia meninggal, ala ma yufna. Bukan dia melakukan sesuatu yang apa? Sifatnya sementara. Tuh, ya, orang kaya perlu gak perlu, ya, tapi bukan kaya yang pelit, ya, itu, ya, orang kaya yang selalu berinfak, ya, orang kaya yang selalu mementingkan kemaslahatan atau kemanfaatan untuk orang banyak, itu baru tuh, ya, orang kaya yang bakal apa? Dijamin atau diharapkan untuk bakal masuk surga. Nah, itulah penjelasan tentang,
pertanyaan yang ditanya oleh orang-orang sahabat Nabi tentang harta yang harus diinfakkan. Itu jawabannya. Selesai, ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, maaf. Yang pertama anil khamri wal maisir. Udah. Yang kedua maza yunfikun. Yang ketiga wa yas'alunaka anil yatama. Ini pertanyaan yang ketiga. Ya. Mereka bertanya kepadamu anil yatama, tentang mengurus anak yatim. Ya. Tuh. Apa kata Allah? Ya, memberikan jawaban kepada Nabi, qul islahul lahum khair. Ya, katakan wahai Muhammad, ya, mengurus anak yatim itu adalah suatu perbuatan yang khair. Apa itu khair? Baik. Ya. Mengurus yang benar, bukan mengurus mencari manfaat. Ya. Tuh, mengurus yang sebenarnya. Sekarang banyak orang, saya jelaskan malam Sabtu yang lalu, ya, memakai nama-nama yayasan yatim ini, istana yatim, apa yatim lah pokoknya yatim tuh. Orang-orang Pak kalau udah namanya berbau yatim itu orang hatinya tergerak aja tuh. Ya, kalau memang kita benar ngurusin anak yatim tuh yang dikatakan Allah tadi, islahul lahum khair. Mengurus anak yatim itu adalah suatu perbuatan yang baik, ya. Ai wa yas'alunaka ya Muhammadu, ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad an mukhalatatil yatama fi amwalihim. Ya. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang mengurus anak yatim. Apakah harta anak yatim itu boleh dicampur atau tidak? Ya. Atau dia mengurus semua urusan dia dicampur dengan urusan anak yatim, ya? Atau dia urusan anak yatim ya urusan yatim, urusan dia ini urusan dia. Itu makanya ditanya di sini tuh, ya? Am ya'tazilunahum, ya? Atau apa? Kita pisahkan antara urusan kita dengan urusan mereka, yaitu urusan anak ya yatim. Tuh. Ya. Faqul lahum, maka ucapkan kepada mereka atau berikan jawaban kepada mereka mudah khalatahum ala wajhil islam khairun min i'tizalihim. Ya. Mengurus anak-anak yatim itu, ya, dalam rangka untuk al-islah, ya, benar-benar memberikan perhatian, khairun, itu lebih baik min i'tizalihim, daripada engkau membiarkan mereka anak yatim terlantar atau terbengkalai. Tuh. Ya. Jadi mudakhalatahum ala wajhil islam khairun min i'tizalihim. Ya, ngurus anak yatim dengan baik, ya, itu lebih baik daripada engkau apa? Membiarkan mereka tanpa diurus, ya, atau terbengkalai. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ya. Apabila kalian mencampur harta mereka, artinya harta anak yatim engkau campur, ya, engkau urus dengan baik, fa ikhwanukum, maka anak-anak yatim itu akan menjadi saudara-saudara kalian. Ya. Artinya kalau kalian mengurus anak yatim dengan baik, ya, itu anak yatim yang kalian urus akan menjadi apa? Saudara-saudara kalian, ya, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, tuh. Ai idza khalatahum amwalahum bi amwalikum ala wajhil maslahah,
Ya, seandainya kalian campur harta kalian dengan harta mereka, yaitu harta anak yatim ala wajhil maslahah, ya, dalam rangka untuk maslahah atau kepentingan yang ada bagi mereka, lahum fahum ikhwanukum fiddin, mereka itu bagi kamu akan menjadi saudara seagama, ya, saudara dalam seagama. Jadi Pak, yang namanya ngurus anak yatim itu, ya, bukan saja anak yatim yang beragama Islam, ya, ada anak-anak yatim yang memang mereka itu yatim tapi memang bukan Islam, itu juga kita punya keapaan, ya, punya tanggung jawab untuk kita apa? Kita bantu, ya. Jangan kita bilang dia kafir biarin aja, jangan, nggak boleh. Tetap kita apain? Kita bantu. Kalau memang dia itu tidak mampu, meskipun dia itu lain agama, ya. Yang nggak boleh Pak, kita berdoa untuk mereka, nggak boleh. Tapi kalau kebaikan yang lain, meskipun mereka beda agama sama kita, boleh nggak? Boleh. Lah buktinya waktu kita akikah boleh dibagi nggak dagingnya itu? Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau kurban memang masih beda pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Karena kalau kurban kan dalam rangka taqarruban, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara mereka jauh dari Allah. Kalau gitu jangan dibagi. Tapi kalau untuk akikah, boleh nggak kita bagi? Boleh. Meskipun mereka itu lain agama sama kita, ya. Tuh, dalam hal apa? Hubungan hablun minan nas, ya, kaitannya hubungan antara manusia dengan manusia. Tuh. Jadi kalau di kampung kita nih Pak, maaf ya, mudah-mudahan saya nggak ada di sini, ya. Sekitar Al-Inabah ada orang yatim, cuma dia kafir, ya, bukan Islam katanya gitu. Kalau dia nggak mampu kasih nggak? Kasih, ya. Ada juga ada anak yatim Pak di Islam, cuma nggak pernah ibadah, yang dikasih orang begitu biar susah, boleh nggak? Ya, sholat aja kagak, biarnya hapus, kita jangan. Itu urusan dia dengan Allah, ya. Tapi tanggung jawab kita selaku hablum minan nas itu akan dimintai pertanggungjawabkan kita. Dia sholat dikagak, urusannya sama Allah, bukan sama kita, ya. Yang Allah pengen lihat kepedulian kita selaku manusia yang sama kedudukan dengan dia. Dia kan juga hamba Allah bukan? Hamba Allah. Ya, loh, kenapa kita beda-bedain? Nggak boleh. Tuh ada tuh Ustaz tuh anak yatim di sana di lapak tuh, orang nggak pernah sholat, jangan dibagi, biarin aja katanya. Terus diapain? Bagi, nggak boleh itu. Ya, saya bagi Pak, keluar santunan saya bagi. Di mana seluruh Ustaz katanya? Anak yatim, anaknya banyak, cuma memang nggak pernah sholat, biarin, saya bilang. Urusan sholat itu urusan saya bilang. Kali aja dengan kita bagi dia ingat, ya kan? Allah kasih hidayah, ya kan? Bisa jadi nggak? Bisa jadi, ya. Puasa, sholat, ini udah gede, kita biarin aja dah tuh. Ya kan yang kita perhatikan anak yatim itu siapa sih anak yatim Pak? Coba. Yang dikatakan anak yatim dalam Islam itu adalah anak, ya, alladzi lam yablugh, sebelum dia mencapai usia balik. Lah kalau orang anak belum balik, dia udah kena taklif atau belum? Kan belum. Ya. Bapaknya enggak sholat, emaknya enggak sholat, masa bodoh, bapaknya bakal neraka buat dia, bukan buat saya. Saya peduli anaknya, ya kan? Yang menjadi tanggung jawab kita itu tuh anak yatim, ketika dia belum balik itu baru dikatakan tuh anak yatim. Masalah urusan sholat enggak urusan dia dah tuh, urusan bapaknya kan, urusan orang tuanya dah tuh, ya. Kalau anaknya kan itu yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Boleh kita bedain, ya, harus dipukul rata sama. Baik. Wa ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Nah, ya, persaudaraan seagama itu kata Syekh Ali Al-Sabuni aqwa min ukhuwatin nasab, lebih kuat daripada persaudaraan dari hubungan nasab.
Artinya apa? Persaudaraan dalam seiman seagama itu bisa jadi lebih kuat daripada hubungan darah. Ya kan? Banyak gak Pak? Saudara abang adek ya, itu kurang sayang ketimbang ya daripada dia mencintai saudara atau temannya. Artinya banyak orang lebih sayang, lebih cinta sama saudara yang lain daripada sama saudara sendiri. Banyak tak? Banyak. Ya, jadi jangan heran Pak. Memang benar. Ya, ukhuwatu fiddin aqwa min ukhuwati an-nasab. Ya, persaudaraan dalam seiman seagama itu lebih kuat daripada persaudaraan darah. Ya kan? Coba kita bayangkan dulu Pak, waktu lagi rame-ramenya demo, ya 212 dulu, tahun berapa itu? Ya, saudara-saudara kita itu coba, emang kita kenal saudara kita dari Padang, dari Aceh, dari mana itu? Kita tahu kenal sebelumnya mereka tuh? Enggak kenal, tapi karena ada ukhuwah fiddin, ya hubungan dalam agama itu yang menjadikan kita apa? Timbul rasa apa itu ya, empati kepada siapa? Kepada tuh saudara-saudara kita yang seagama, ya kan? Kadang kan banyak Pak, maaf ya, saudara kandung kadang bikin sebel mulu. Banyak tak? Banyak. Ya, gue mendingan bergaul sama orang lain daripada sama saudara. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Maaf ya. Saudara kalau jauh bikin kangen, tapi kalau dekat bikin apa ya? Maaf ya, kalau orang kita dulu bilang saudara itu jauh kita kangen, kalau dekat gue cari gitu. Ya, tapi ya. Ada yang bilang begitu gak? Ada. Saudara itu mau kalau jauh kadang bikin kangen, pengen ketemu, tapi kalau dekat bikin apa? Bikin sebel mulu. Ada aja lah, ya kan? Itu masalah ini, masalah itu tuh. Tapi nggak semuanya Pak. Ada saudara-saudara sekandung, ya baik, bahkan lebih kuat ada gak? Ada. Ya, tapi di sini Al Imam Ali As-Sabuni bilang ukhuwatu fiddin aqwa min ukhuwati fin nasab. Itu dalam hal apa? Ya, kepedulian kita kepada seseorang yang dalam satu agama, ya gitu. Baik. Wa min huquqi hadhihi al-ukhuwah ya al-mukhalatah bil islah wan nafa', ya. Nah, di antara hak ya terhadap saudara-saudara yang kita bercampur di dalamnya itu al-mukhalatah bil islah wan nafa, ya, melakukan sesuatu yang membawa maslahah dan melakukan sesuatu yang memberikan manfaat, ya, bukan memberikan sesuatu yang membawa mudarat, bukan. Ya, itu namanya orang dalam hubungannya persaudaraan. Ya, karena Allah kan juga dalam Al-Qur'an sudah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya apa? Bersaudara, ya. Tuh, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Enggak akan ada yang membedakan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Ya, wala abyadin wala aswadin, antara kulit putih dengan kulit hitam. Ya, semuanya mereka adalah saudara kita, ya, ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan minal muslih, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang membuat apa? Kemaslahatan atau kebaikan. Ai wallahu ta'ala a'lam wa adra biman yaqsudu bi mukhalatatihim al-khiyanah wal ifsad di amwalihim. Maksudnya apa? Allah itu Maha tahu, ya, Maha mengetahui tentang maksud orang-orang yang mengurus anak yatim itu punya tujuan tertentu, ya, atau memang tulus. Allah udah tahu sebenarnya, ya. Lo ngurus anak yatim itu tujuannya sebenarnya bukan pengen ngurusin bener-bener,
tujuannya pengen ngambil manfaat dari anak yatim yang dia pelihara. Allah sudah tahu, nggak bisa kita sembunyi-bunyiin. Orang bisa kita bohongin, ya, manusia bisa kita apain? Kita tipu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kita apain? Kita tipu. Kenapa? Wallahu ya'lamu al-mufsid minal muslih. Allah tahu siapa sebenarnya orang yang ngurus anak yatim itu benar-benar ngurus tulus, atau karena memang ada apa? Kepentingan lain di balik, ya, dia mengurus anak yatim. Itu yang enggak boleh itu, Pak, ya. Wa ya'lamu kadzalika man yaqsudu lahum al-islah, ya, dan Allah pula mengetahui tentang orang yang memiliki maksud untuk apa? Ya, berbuat kebaikan, fayujazi kullan bi'amalihi, pasti Allah akan memberikan ganjaran atau balasan kepada orang yang memang betul-betul mengurus anak yatim lillahi ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala, dan juga karena untuk apa? Ya, mengurus dengan sebaik-baiknya agar mereka itu menjadi kuntum-kuntum bunga yang akan mekar di kemudian hari. Ya, jadi kita kalau melihat anak yatim kecil, Pak, ya, nggak keurus, nggak sekolah, itu kita diemin, dosa kita tuh. Ya, harusnya kita apain? Kita tampung, kita urus, ya. Kan Nabi bilang sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya, rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim yang kita urusin. Ya, yang bukan kita buat tampung ruang, bukan. Atau kita cari manfaat dari anak yatim itu, atau kita jadiin anak yatim sebagai keran kita. Ya, keran ke Pak, anak, ya, orang melihara anak yatim itu bisa dijadiin keran tuh, bukan keran air maksudnya. Ya, keran duit, keran air buat apaan? Ya, itu. Jadi orang tuh terpanggil tuh bikin spanduk ataupun, ya, papan besar, rumah yatim, ya kan, atau istana yatim, atau apalah namanya istilah itu. Ya, program ini padahal mah, ya, nggak ada anak yatimnya, nggak ada apa-apa itu. Banyak sekarang tuh, Pak, zaman sekarang itu, ya. Kita jangan sampai, kalau kita ingin mengurus anak yatim, ya, 1, 2, tapi kita urus dengan benar, itu yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan bersama Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Nabi bilang, ya, itu ana wa kafilul yatim fil jannah. Hakadha kata Nabi. Saya dan orang yang memelihara anak yatim nanti di surga seperti ini nih, kata Nabi. Ya, Nabi menunjukkan wa asyara bis sababati wal wusta, seperti dekatnya jari apa? Syabab, jari telunjuk dan jari tengah. Tuh, ya, kedekatan orang yang merawat anak yatim di surga bakal dekat dengan Nabi. Tuh, seperti dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tuh, atau jari tengah dengan jari telunjuk. Tuh, anak, ya, yang melihara dengan benar. Baik, dikit lagi. Walau sya'allahu la'anatakum. Ya, walau sya'allahu la'anatakum. Ya, seandainya Allah berkehendak, ya, la'anatakum, pasti, ya, engkau akan mendapatkan suatu kesulitan. Ya, sebenarnya kalau Allah pengen tuh, lu mah cuma-cuma doang lu, lagu lu doang ngurusin anak yatim, padahal mau gue tahu kalau Allah pengen gitu, gue habisin nih, bisa aja. Bisa enggak? Bisa, karena Allah Maha tahu, ya. Ai law syaa ta'ala la auqa'akum fil harj, ya, seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjerumuskan kalian dalam kesulitan wal masyaqqah dan kesengsaraan, wa syaddada 'alaikum, ya, dan menutup jalan untuk kalian. Walakinnahu, akan tetapi dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yassara 'alaikumuddin, memberikan kemudahan dalam beragama atau dalam memeluk agama Islam. Wasahalahu rahmatan bainakum, dan Allah mudahkan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada kalian, ya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa, hakim, dan juga Allah Maha bijaksana. Ai huwa ta'ala al-ghalib alladzi la yamtani alaihi syai'un, dialah Allah
yang maha perkasa dan tidak akan ada seorang mampu untuk melawan atau mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, bijaksana maksudnya fima yashra'a li ibadihi, terhadap syariat-syariat yang disyariatkan kepada hambanya, minal ahkam, dari suatu hukum. Tsumma qala ta'ala muhaddziran min zawajil musyrikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya melarang kita untuk menikahi wanita-wanita yang musyrik. Ya, jadi makna aziz itu artinya perkasa, enggak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkan Allah. Itu namanya makna aziz. Ya, hakim, bijaksana artinya apa? Ialah Allah yang telah membuat suatu hukum, hukum di mana Allah buat itu untuk menjadikan hukum itu suatu hukum yang mudah, bukan hukum yang menyulitkan. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, ma ja'alallahu fid dini minal haraj. Allah tidak menjadikan dalam Islam itu adanya kesulitan. Ad-dinu yusr, agama itu adalah suatu kemudahan, atau Islam itu adalah suatu kemudahan. Ada satu buku dikarang oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi, itu ada buku namanya Al-Islam wal Hal. Islam itu adalah agama solusi. Itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya hukum buatan Allah itu penuh dengan maslahah. Hukum buatan Allah itu penuh dengan manfaat. Hukum buatan Allah itu akan membawa kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Tapi hukum buatan manusia belum tentu akan memberikan maslahah, belum tentu akan memberikan manfaat, belum tentu akan memberikan kebahagiaan baik dunia apalagi akhirat. Tapi hukum Allah sebaliknya penuh dengan makna dan manfaat yang akan kita dapati baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Nah, Bapak sekalian, sampai sini dulu, sampai ayat 220. Insyaallah nanti malam Sabtu yang akan datang akan kita lanjutkan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka mau beriman. Ya. Nah, inilah sedikit yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-219 sampai ayat 220. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamr, wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Yang kedua, yas'alunaka madza yunfikun, bertanya tentang harta yang harus mereka nafkahkan. Dan yang ketiga, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang cara mengurus anak yatim yang benar. 3 pertanyaan itu sudah dijawab semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 219 sampai dengan 220. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.